lagi di Wow Repair, tutorial, service, tip dan trik seputar dunia smartphone. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, seperti di judul ini ada Vivo Y12 yang dimana ini kondisinya ini rusak layar ataupun LCD ya. Jadi di sini saya ingin membagikan tutorial cara bongkar dan pasang agar lebih cepat, mudah dan aman untuk LCD Vivo Y12 ya. Bagi teman-teman yang mengalami masalah di bagian LCD ataupun layar yang ingin diganti seperti ini ya, ingin diganti karena pecah ataupun terjatuh, bisa ikuti cara dan langkah yang saya berikan ini ya. Semoga bermanfaat dan hasilnya sangat memuaskan ya, yang pastinya tidak perlu membawa ke tukang servis agar teman-teman dapat menghemat biaya ya, dibanding teman-teman harus mengganti layar ataupun LCD di tukang-tukang servis ya. Oke, ini dia kondisinya. Dan kita langsung ke proses tanpa membuang-buang waktu ya. Untuk alat yang digunakan juga sangat mudah dan sederhana ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nanti hanya memerlukan obeng, alat pencongkel ataupun pinset ya. Untuk kita gunakan membongkar dan memasang kembali Vivo Y12 ini ya. Oke, langkah pertama setelah kita membuka SIM tray, kita coba membuka backdoor ya, ataupun tutup belakang dari Vivo Y12 ini. Cari celah yang bisa masuk kaleng tipis ataupun plastik tipis ya, yang bisa masuk ke celah-celah backdoor seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, tarik saja, nanti klipnya akan terlepas. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah terlepas seperti ini, teman-teman bakal Setelah mudah klipnya untuk terbuka membukanya. nanti akan Nah, seperti mudah ini, untuk langsung tarik dibongkar lagi. ya. Itu tidak akan Seperti ini. merusak backdoor ataupun Buka merusak perlahan, santai-santai saja, jangan terburu-buru. bezel dari Ingat, Vivo Y12 ini ya. saat pembongkaran Nah, seperti ini, nanti kita juga lihat. saat pemasangan harus Jadi kalau sama tidak ada seperti kaleng saat tipis kita pembongkaran ya. seperti yang saya gunakan ini, bisa menggunakan bekas Oke, kartu ini paket backdoor ya. sudah mulai Itu terlepas. plastiknya Ingat, lumayan jangan keras. langsung tarik karena di sini ada Lalu fingerprint ya buat teman-teman. tipis Nah, seperti seperti mata ini. pisau. Dan setelah Fingerprint harus backdoornya terlepas terlebih seperti dahulu. ini, Kalau langsung jangan langsung ditarik, tarik karena di bakal sini kita fingerprint bisa ataupun sidik jari ini terputus ya. Di sini terputus ada kaleng fingerprintnya kalau penutup. langsung ditarik ya. Di sini Untuk ada membuka penutup, soketnya, kaleng kita penutup. buka terlebih dahulu. Kaleng penutup ini Kita ada buka satu terlebih baut pengikat dahulu ya. satu bautnya. Nah, seperti Setelah ini. itu kalengnya kita lepas. Ini kaleng penutupnya kita lepas. Kaleng Setelah kaleng terlepas. penutup ini terlepas, langsung angkat soket fingerprintnya, angkat. dan fingerprint Setelah backdoor juga terangkat, aman ya. Oke, kita untuk bisa langkah selanjutnya kita langsung membuka penutup membuka mesin ya. penutup mesin. Di sini saya menggunakan obeng standar handphone buka ya, penutup dengan mesin. ukuran 1,5 mm. Setelah Tipenya penutup tipe mesin plus ya terbuka, teman-teman. Jadi standar handphone. nantinya Kalau baru kita teman-teman bisa tidak mencabut mendapatkan terlebih dahulu soket 1,5, bisa baterai ya. menggunakan Oke, di 2,0 sini ya. saya Oke, menggunakan ini obeng penutup dengan mesin standar sudah handphone terbuka, ya, ingat. dengan tipe plus Langsung kita ukuran lepas 1,5 baterainya ya. mm. Setelah kita lepas Oke, baterainya, tombol power, flexible power juga dilepas. soket Dan baterai untuk sudah terlepas, mengangkat dan baterai kita ini akan ada plastik mencabut berwarna baterai ya. hijau. Untuk mencabut Langsung baterai kita ini tarik ada seperti plastik ini ya. berwarna Memang hijau. harus Ini begini memang cara mencabut fungsinya baterai untuk dari membuka dan Vivo mencabut Y12. baterai ya. Tarik Tarik saja plastik seperti ini berwarna karena hijau lemnya seperti lumayan ini. keras ya. Tarik saja. Oke, Nah, ini bakal kita lepas terlepas ya. seperti ini ya. Setelah baterainya terlepas seperti Nah, ini, seperti baru ini. kita bisa mencabut ataupun mengangkat soket LCD-nya. Soket LCD. Nah, ini dia LCD-nya. Ini fleksibel dari LCD-nya sudah kita lepas ya. Jadi di sini saya juga membagikan apabila teman-teman ingin mengganti LCD sendiri, kita mencobanya terlebih dahulu di toko-toko spare part ya. Untuk mencobanya, teman-teman tanpa harus mengelem, pasangkan saja seperti yang saya lakukan ini ya, untuk mencoba respon ataupun adapun kendala di LCD baru. Terkadang di LCD baru itu ada terkendala, layarnya tidak bisa disentuh ataupun bergaris. Jadi bisa dikembalikan ke ke tempat dimana kita membeli ya. Yang penting segel jangan dirusak terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini dia LCD yang baru. Kita akan coba terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya coba ya teman-teman di toko spare part sebelumnya. Jadi di sini saya mentutorialkan bagi teman-teman
yang ingin mencoba LCD tanpa harus dipasang, cukup pasangkan saja ke fleksibelnya ini ke mesin. Setelah itu pasangkan baterai. Oke. Dan coba nyalakan ya. Dan di sini teman-teman bisa mencoba responnya ataupun kendalanya ataupun tampilannya. Kalau menemui kendala tidak layak pakai, teman-teman bisa mengembalikan di mana teman-teman membeli ya. Oke. Teman-teman tidak perlu takut untuk melakukan cara ini karena cara ini sangat mudah dan aman dilakukan ya. Oke, ini sudah masuk ke tampilan. Sudah masuk ke tampilan awal. Kita lihat tampilannya oke, dan ini sebenarnya sudah saya coba seperti saya katakan tadi. Ini sudah layak pakai dan saya akan langsung melakukan pemasangan ya. Oke, kita lepas saja baterainya agar lebih cepat ya. Oke, kita lepas soket LCD-nya dan ini LCD-nya kita singkirkan terlebih dahulu ya. Oke, bagi teman-teman yang menunggu bagian ini adalah karena LCD-nya sudah pecah. Kita langsung congkel saja ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai terkena tangan karena pecahan kacanya ini sangat tajam dan bisa melukai tangan ya. Serpih-serpihannya ini, kalau seperti ini kita congkel saja tanpa harus menggunakan pemanas ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan pemanas boleh juga. Karena ini LCD-nya sudah pecah, jadi tidak ada resiko untuk lakukan pembongkaran. Kita langsung congkel saja ya. Menggunakan cutter, tapi hati-hati saat menggunakan cutter jangan sampai bezel ataupun frame dari Vivo Y12 ini rusak ya. Oke, ini sudah lekang di bagian sudut kanannya. Kalau sudah lekang seperti ini sangat mudah ya. Congkel saja perlahan, ikuti gerakan setiap congkelannya seperti ini. Mudah-mudahan bezel aman dan tidak akan rusak ya. Ingat, yang penting hati-hati, jangan terburu-buru, santai-santai saja ya. Oke, ini dia. LCD sudah mulai terlepas ya, LCD yang lama ya. Sudah mulai terlepas. Jadi teman-teman, maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, LCD sudah mulai terlepas. Dan langsung kita angkat seperti ini saja. Yang pastinya saat pembersihan itu harus benar-benar bersih ya. Ini ada bekas-bekas kaca di frame yang lama ataupun di bingkai yang lama ini. Harus benar-benar bersih saat kita memasang LCD yang baru itu akan terlihat presisi dan oke ya. Akan terlihat presisi. Akan terlihat presisi. Jadi terlihat mulus dan rapi ya. Oke. Kalau sudah lem-lem ataupun kaca-kaca yang tersisa di sini sudah ini bagus dan tidak ada bekas-bekas lagi, baru saatnya kita lakukan pemasangan ya teman-teman. Pastikan semuanya bersih dan aman, tidak ada yang tertinggal sedikit pun di bagian bodi ini. Dan di sini saya menggunakan lem spesial khusus LCD ya. Mereknya Zenlida, bisa teman-teman dapatkan di toko-toko spare part handphone ataupun di all shop. Beli saja yang kecil, jangan yang besar. Ukuran jari telunjuk yaitu harganya berkisar 10 ribuan. Oke. Sebelum memasang kita pastikan terlebih dahulu jangan taruh lem. Kita tepatkan terlebih dahulu menggunakan LCD ini ya. Kalau sudah oke dan presisi, saatnya kita lakukan pemasangan lem ya. Ini plastik di bagian soket ini. Plastik di bagian soket ini harus terlepas terlebih dahulu. Nah, pastikan semua presisi, tidak ada terganjal suatu apapun. Nah, kalau sudah, kita bisa pasangkan lem ya. Pasangkan lem seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini merek lemnya itu Zenlida ya. Kalau ini kan ukuran besar untuk saya tukang servis ya, jadi saya perlu banyak.
Kalau teman-teman ingin memasang satu LCD saja, beli saja yang seukuran jari telunjuk, yaitu harganya 10 ribuan atau 8 ribuan ya. Oke, pastikan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit menaruh lemnya. Setelah lemnya merata, baru saatnya kita langsung lakukan pemasangan ya. Ingat, jangan terburu-buru, santai saja. Ini segelnya kita lepas terlebih dahulu karena ini benar-benar LCD-nya sudah layak pakai. Kita lepas saja ya. Oke, kita pasangkan seperti ini. Ingat, pemasangan harus dari bawah. Jangan sampai fleksibel terlipat ya. Oke, ini jangan lupa ketinggalan juga. Ini adalah besi penyaring suara ya, seperti besi jaring ya. Di atas kamera ini jangan lupa dipasang. Nah, sudah tepat seperti ini. Jangan lupa dipasangkan agar tidak masuk debu ya. Oke, ingat pemasangan harus dari bawah. Pastikan sudut kiri, kanan, atas, bawah ini presisi ya, rapi ya. Setelah seperti ini sudah rapi dan presisi, baru kita menggunakan karet gelang ya teman-teman. Untuk mengepresnya, kalau teman-teman tidak ada karet gelang, bisa juga menggunakan alat pengepres ya. Tapi tidak mungkin kalau teman-teman ada alat pengepres, itu memerlukan modal lagi, lebih bagus menggunakan karet gelang seperti yang saya lakukan ini ya. Oke, pastikan semua presisi dan ikat seperti ini ya. Nanti setelah 1 jaman, lem ini akan mengering dan mengeras, yang pastinya LCD sudah bisa, karet ini sudah bisa dilepas dan memastikan LCD-nya ini sudah rapi ya, mulus tanpa harus kita menggunakan alat-alat mesin pengepres itu ya. Oke. Nah, karet gelang pastikan 3 seperti ini, taruh di bagian bawah juga seperti ini agar lebih rapi dan presisi ya. Tunggu setelah 1 jam ya. Oke. Nah, ini dia setelah 1 jaman kita akan lepas karet gelangnya. Kita lepas karet gelang perlahan karena sudah 1 jaman ya ini ya. Sengaja videonya saya cut. Setelah 1 jaman ini terlihat rapi dan presisi. Kalau sudah terlihat rapi dan presisi, saatnya kita lakukan penutupan atau pemasangan akhir ya. Ini pastikan pelindung baterai, ini plastik ini rapikan seperti ini, lalu langsung kita pasangkan saja baterai ya. Nah, ini baterainya kita pasangkan langsung. Oke, kita pasangkan langsung seperti ini dan kita lakukan penutupan mesin ya. Seperti biasa menutup mesin, sama seperti kita membuka tadi. Ingat, posisi semuanya sama ya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, santai-santai saja ya. Jadi video ini cukup mudah dilakukan untuk teman-teman yang pemula yang belajar ngoprak-ngaprik handphone. Adapun kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Yang pastinya kalau teman-teman ingin bertanya di kolom komentar, tanya saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya akan memberikan solusi dan respon yang terbaik untuk teman-teman semua ya mengenai masalah smartphone ya. Jangan malu untuk bertanya dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Wow Repair. Kalau perlu share ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Kalau yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga rezekinya lancar. Oke. Ini yang harus diperhatikan, ada baut sini satu ya. Harus diikat agar fingerprint ini tidak terlepas. Langsung kita ke pemasangan backdoor ya. Untuk pemasangan backdoor agar LCD ini tidak bergaris, utamakan kekuatan itu di bagian telunjuk ya, jangan di bagian jempol. Karena di bagian jempol itu LCD akan tertekan dan merusak LCD ya. Utamakan di bagian telunjuk, kekuatan jari menekan ya. Oke, seperti ini. Sudah rapi, rapat dan presisi ya. Kita akan coba nyalakan ya. Oke, kita pasang SIM tray dan Vivo Y12 sudah normal kembali dan LCD pun sudah aman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi dukung terus channel War Repair. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.